Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah sehingga kita bisa mendengarkan presentasi pada hari ini mengenai perkembangan civic knowledge. Saya selaku kelompok 5 dan teman-teman saya yaitu Ardi Lasari, Fitri Yanti Pasaribu, Lilis, dan Pinta Rojulani. Dalam perkembangan civic knowledge, pengertian civic knowledge yaitu berkaitan dengan kandungan atau isi apa saja yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Civic knowledge berkenaan dengan apa-apa yang perlu diketahui dan dipahami secara layak oleh warga negara. Dalam pembelajaran PKN untuk civic knowledge, penting bagi guru PKN untuk mengetahui bagaimana menentukan dan mendesain model pembelajaran yang mampu mengembangkan pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan. Pendidik mesti menyadari demi meningkatkan civic knowledge setiap peserta didik, maka model pembelajaran Project Citizen sangat penting digunakan. Untuk itu, penulis memilih menerapkan model pembelajaran Project Citizen dalam proses pembelajar mengajar karena beberapa hal pokok yang mendasari. Pertama, model pembelajaran Project Citizens bermanfaat untuk meningkatkan civic knowledge peserta didik sehingga membantu mereka untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah kebijakan publik dan memberikan sumbangsi pikir bagi setiap kebijakan publik dalam negara. Pada metode dan teknik untuk membentuk civic knowledge, metode mengajar penting untuk dikaji dan dipahami para guru, sebab keberhasilan pembelajaran salah satunya ditentukan oleh metode mengajar. Artinya, metode mengajar merupakan faktor penentu keberhasilan pembelajaran. Secara teoritis, terdapat ragam jenis model pembelajaran interaktif, namun umumnya dapat dikelompokkan ke dalam 3 rumpun, yaitu 1. Model berbagi informasi yang tujuannya menitik beratkan pada proses komunikasi dan diskusi melalui interaksi argumentatif yang syarat dengan penalaran. 2. Model belajar melalui pengalaman yang tujuannya menitik beratkan pada proses pelibatan dalam situasi yang memberi implikasi perubahan perilaku saraf dengan nilai dan sikap sosial. 3. Model pemecahan masalah dengan yang tujuannya menitik beratkan pada proses pengkajian dan pemecahan masalah melalui interaksi dialogis dalam situasi yang syarat dengan penalaran induktif. Metode yang dianggap paling cocok untuk memfasilitasi keperluan strategi dan metode belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan antara lain: 1. Metode inquiry digunakan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar peserta didik. 2. Model pembelajaran berbasis portofolio atau portfolio based learning. Portofolio merupakan kumpulan informasi atau data yang tersusun dengan baik yang menggambarkan rencana kelas peserta didik berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji oleh mereka, baik dalam kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan. 3. Pendekatan kontekstual. Konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata peserta didik. 4. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat menuntut sumber daya manusia cepat tanggap terhadap persaingan di era globalisasi, khususnya dalam bidang pendidikan. Kesimpulan yang dapat diambil dari perkembangan civic knowledge bahwa pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting guna menunjang kehidupan manusia. Dengan pendidikan kualitas, manusia dapat meningkat dan manusia dapat berkembang serta tidak terbelakang. Pendidikan juga digunakan sebagai jalan untuk pencerdasan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tertuang di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah video presentasi yang dapat kami sajikan. Semoga bisa bermanfaat bagi yang membaca dan yang mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.